Oke, kita kembali ke sesi dialog. Tadi juga kita sudah berbincang dengan Pak Kapolres. Ini terkait guru yang menjadi terdakwa dan juga tahanan kota di wilayah Sumbawa. Kita akan bergabung dengan Bapak Muhammad Nasir, Kepala Sekolah SMKN 1 Taliwang. Pak Nasir, kalau berbicara mengenai sebenarnya kan kasusnya memang sudah cukup lama begitu ya Pak. Apakah memang kalau sepengetahuan sekolah ini korban kerap kali juga nakal sehingga aksi tersebut harus dilakukan oleh guru ini Pak? Atau memang seperti apa sih kalau dari sisi sekolah melihatnya? Oh ya. Terima kasih Mas Arif, Fadil dan Mbak Kamarati. Selamat pagi juga untuk Pak Kapolres, HKBP Pak Rahab, Yasmar Rahab yang sudah bergabung di TV One. Jadi kami, saya sebagai kepala sekolah, memandang persoalan ini adalah persoalan yang ingin kami disiplinkan anak-anak itu. Jadi apa yang dilakukan tindakan oleh salah satu guru kami, itu dalam rangka mendisiplinkan anak-anak dalam rangka meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada sekecil apapun maksud untuk mencederai, melukai, ya, atau kekerasan yang dilakukan. Tapi fakta yang kita harapkan, kita lihat di situ, ya kami pihak sekolah memandang bahwa ini adalah dalam rangka mendisiplinkan. Karena pentingnya karakter dalam kehidupan. Karena tanpa karakter itu tidak ada artinya pendidikan yang kita canangkan bersama itu. Jadi dari awal saya memandang persoalan ini adalah persoalan yang sangat penting ya. Itu pun kalau ada tindakan yang oleh hukum dianggap itu ada kekerasan dan sebagainya. Saya sudah panggil Pak Akbar itu sendiri ya. Saya sudah lihat juga kondisinya. Tapi semata-mata dalam rangka mendisiplinkan, dalam rangka menjalankan tugas profesi yang mulia ini. Dan seluruh anak-anak yang ada di SMK Taliwang itu diperlakukan sama. Memberi layanan. Ya, hanya pada saat siang itu, ya apa yang dilakukan oleh salah satu guru kami ini dalam rangka peningkatan ketakwaan kepada Allah disuruh sholat. Karena memang itu program utama, baik itu pada pra-KBN, 40 menit, maupun juga pada siang harinya ketika masuk waktu sholat, saya katakan seluruhnya kebijakan sekolah. Begitu sholat azan, seluruh aktivitas kehidupan di sekolah itu dihentikan. Dan kita sholat berjamaah. Itu yang dalam pandangan kami, dalam rangka mendisiplinkan. Ya. Mengkonfirmasi juga Pak Nasir, tadi kita mendengar pernyataan, penjelasan juga dari Pak Kapolres terkait kronologis Pak Nasir. Nah, tapi yang kita dengarkan adalah, apalagi dalam hal ini yang dilakukan oleh pelaku atau terdakwa saat ini statusnya, itu juga merespon lah mungkin ya, merespon semacam kayak ajakan begitu, bentuknya itu perkelahian atau apalah begitu, yang berujung kepada pemukulan bahkan tendangan juga terhadap korban. Nah, apakah memang guru-guru ini harus ya menempuh hal demikian untuk mendisiplinkan anak gitu loh, termakan dengan hasutan anak tersebut begitu? Oh, begini Mas Arif Fadil ya. Tidak selamanya sesederhana itu. Itu hanya situasional karena pada saat itu kan ada sholat gitu kan. Nah, Pak Akbar ini mengambil potongan babi yang ada situ dan rangka menakut-nakuti aja supaya dia segera begitu ya ke tempat sholat itu gitu kan. Nah, itu. Jadi tidak mesti harus dilakukan. Teman-teman kami, guru-guru kami semuanya baik semua gitu ya. Hanya saat itu ya situasional kejadiannya. Dan tatapan anaknya seolah-olah kayaknya mau alantang gitu kan, kayak melihat tatapan dan sebagainya. Juga siang hari. Jadi secara psikologis ya bagaimana supaya anak ini bisa cepat gitu kan. Nah, itu. Nah, sehingga terjadi dikatakan itu ya Pak Akbar ini ya segera gitu kan ke tasnya ya kan, ada juga dipukul dengan tangan dalamnya itu kan, nah, seperti itu ya. Ini adalah tindakan-tindakan yang ya situasional saat itu, tidak selamanya begitu Pak. Oke, Pak Nasir, itu dalam catatan pihak sekolah, apakah korban atau murid ini juga sebelumnya pernah bermasalah atau mungkin melakukan perlawanan serupa terhadap institusi atau terhadap guru?
Ya selama ini yang kita tahu Pak, ya selama ini anak ini kan siswa baru Pak, kan siswa baru. Tidak ada sih catatan-catatan hitam dari anak-anak itu, tidak ada sih ya. Nah, yang sepanjang kita lihat kan, karena ini kan baru tahun ajaran baru 2-3 bulan kegiatan itu. Jadi hal-hal yang kita kira bahwa ada catatan kenakalan sebagainya, saya pikir tidak ada sih yang sangat berarti gitu kan, tidak ada. Nah, jadi hanya situasional itu pada saat itu, karena siswa baru gitu kan. Nah, itu Mas Fadil. Baik. Jadi bisa saya jelaskan. Baik, Pak Nasir, memang sempat ada juga aksi demo secara damai begitu ya dari beberapa asosiasi guru. Ini sebenarnya keinginan dari para guru ini seperti apa sih Pak? Walaupun kita tahu saat ini sudah diproses secara hukum. Ya, terima kasih Mbak Wati. Jadi saya selaku kepala sekolah SMK Negeri Taliwang sekaligus sebagai ketua PGRI Kabupaten Sumbawa Barat. Awalnya kami ini kan pada tahap awal baik dari sisi mediasi seluruhnya kita lakukan. Apa yang dikatakan oleh Pak Kapolres tadi, memang orang tuanya tidak kooperatif lah kan dalam hal ini, agak keras gitu kan. Kami sudah lakukan. Bahkan sampai tanggal 16 Juli pun saya, keluarga, ya terdakwa juga, keluarga bapaknya juga ke rumahnya. Tapi tetap gitu kan. Nah, saya ingin klarifikasi juga, memang ada angka 50 itu dari informasi dari keluarga, bahkan turun sampai kepada angka 20. Nah, 20. Angka 20. Saya dengar langsung sendiri. Tapi kami keluarga mengharapkan, ya janganlah seperti itu, mungkin kalau 10 juta lah atau kurang, insya Allah bisa kita mampu gitu kan. Tapi ya memang tidak ada titik temu dan sebagainya pada saat itu. Baik. Nah, jadi terkait dengan aksi solidaritas itu, ya sekali lagi Mbak Gamarti, terkait dengan aksi solidaritas itu, ini dalam rangka solidaritas, ingin menunjukkan ya dukungan moral kepada Pak Akbar ini. Ini kita menghormati proses hukum yang terjadi. Ya, itu proses hukum yang kami lakukan. Kita mau bergeser ke Pak Kapolres, Pak Nasir. Ya, Pak Kapolres, kalau berbicara mengenai tuntutan dari para guru ini menginginkan bahwa tidak diproses secara hukum. Saat ini memang statusnya terdakwa dan juga tahanan kota ya Pak ya? Untuk proses persidangan sedang berlanjut di PN Sumbawa Besar. Dan pada saat di proses penyidikan di kita juga tidak ada proses penangkapan dan penahanan. Sampai kita kirimkan setahap 2 ke kejaksaan juga tidak dilakukan penahanan. Dan saat ini di proses persidangan tidak dilakukan penahanan. Oke, baik. Untuk kedua orang ini dalam hal ini adalah terdakwa, pelaku, dan juga korban, sang murid ini, apakah juga terdata oleh pihak kepolisian pernah juga melakukan hal-hal atau catatan-catatan serupa sebelum-sebelumnya, Pak Kapolres? Untuk terdakwa ataupun korban tidak ada catatan kepolisian di Polres Sumbawa Barat. Artinya belum pernah melakukan tindak pidana apapun. Ya, baru pertama kali untuk terdakwa kita melakukan penyidikan di Polres Sumbawa Barat. Baik. Mungkin ada himbauan khusus dari Pak Kapolres mungkin terkait atau pembelajaran apa yang bisa mungkin disampaikan kepada masyarakat, Pak Kapolres? Terima kasih Mas Arif dan Mbak Kamarati. Kami dari Polres Sumbawa Barat ingin menyampaikan bahwa profesi guru ini adalah profesi yang sangat mulia dan wajib kita hormati bersama. Nah, bagi masyarakat yang atau anak murid ya wajib menghormati guru. Untuk para guru, guru memiliki hak yang diatur oleh undang-undang untuk mendisiplinkan anak didiknya. Tapi kami berharap dalam proses pendisiplinan tersebut harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena memang apabila melanggar peraturan perundang-undangan berlaku, pasti akan ada pelaporan ke kita yang harus kita tindak lanjuti dan proses itu akan berlanjut terus seperti contoh yang terjadi saat ini. Demikian Mas Arif dan Mbak. Meskipun sudah dilakukan mediasi ya di awal begitu ya. 2 kali mediasi ya. Terima kasih banyak Bapak Kapolres Sumbawa Barat, AKBP Asmara Harahap, dan juga Bapak Muhammad Nasir, Kepala Sekolah SMKN 1 Taliwang sudah berbagi informasi dan waktunya. Sehat selalu. Assalamualaikum Bapak-Bapak. Assalamualaikum. Sehat selalu Bapak-Bapak. Selamat beraktivitas kembali.